Halo students, di video kali ini kita akan bahas tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah, pasti kamu pengen dong bisa berteman baik dengan teman-teman di sekitarmu. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini di samping memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompoknya, juga bisa berpengaruh yang negatif. Dalam menjaga hubungan pertemanan, terdapat banyak kejadian atau masalah yang muncul dalam hubungan pertemanan atau persahabatan. Bahkan, hal tersebut bisa berujung pada sebuah hubungan yang tidak harmonis lagi. Yang dulunya bestie, sekarang udah nggak bestian lagi. Untuk itu nih, perlu caranya bagaimana sih dapat menjalin hubungan pergaulan secara harmonis antar teman sebaya? So, students, kalian bisa ikuti video ini sampai akhir. Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, atau yang lainnya. Jadi, etika itu merupakan suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani, yaitu kebutuhan sosial. Yang pertama, kebutuhan akan pengakuan sosial. Kedua, kebutuhan akan keterikatan dan cinta kasih. Ketiga, kebutuhan akan rasa aman atau perlindungan. Keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang terakhir, kebutuhan akan harga diri atau hasrat untuk dihargai orang lain. Terus, manfaat yang aku punya teman dan sahabat apa? Yang pertama, akan meningkatkan rasa percaya diri kamu. Kedua, menambah rasa pertemanan. Dan yang ketiga, akan ada sikap tolong-menolong, di mana kamu akan sering ditolong oleh temanmu. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menjalin persahabatan dengan baik. Yang pertama, hargailah sahabatmu. Pikirkanlah apa yang dapat kamu berikan kepada sahabatmu, bukan apa yang dapat kamu peroleh dari persahabatan. Jadi jangan bersahabat hanya demi memperoleh kesenangan, karena jika demikian, kamu bukanlah sahabat sejati. Hargailah sahabatmu seperti kamu ingin dihargai. Yang kedua, berikan dukungan. Dukunglah sahabatmu karena sahabat sejati selalu saling menyemangati. Supaya apa? Supaya mereka bersama-sama dapat menjadi yang terbaik. Dan bukan saling menjatuhkan apalagi menjelek-jelekan. Sahabat sejati turut bahagia ketika sahabatnya berhasil mencapai apa yang diinginkan dan tidak merasa tersaingi. Yang ketiga, bersedia memaafkan. Yang namanya bersahabat, berteman, pasti akan mengalami masa-masa slack, masa-masa bertengkar, atau ada kesalahpahaman. Maka bersedialah untuk memaafkan. Jangan biarkan luka berkembang menjadi kepahitan. Karena hal ini akan menghancurkan persahabatan yang ada. Maafkan kesalahan yang diperbuat oleh sahabatmu dan jangan biarkan luka itu merusak persahabatanmu. Yang keempat, jangan tinggalkan sahabatmu. Jangan biarkan sendiri setelah dia melakukan kesalahan. Bersahabatlah dan tuntunlah dia untuk berubah. Sadarlah bahwa tidak ada orang yang sempurna. Kelima, jadilah sahabat yang dapat diandalkan. Sahabat dapat menempatkan diri sendiri dan posisi, konsisten antara ucapan dan perbuatan. Keenam, jangan mengontrol sahabatmu. Memang akan sangat menyenangkan bila dapat selalu bersama dengan orang yang kita sayangi. Tapi kamu harus ingat bahwa sahabat kita itu bukanlah sebuah monopoli, karena dia juga punya teman lain selain kita. Untuk itu, jangan merasa dihianati ketika temanmu bergaul dengan orang lain. Sebaliknya, usahakan kamu juga dapat berteman dengan mereka. Hal ini akan membuat kita dan sahabat kita lebih menghargai satu sama lain. 7.
Bergembira saat senang maupun susah. Selalu ada di saat senang maupun susah. Jangan hanya ada saat senangnya aja. Ketika sahabatmu sedang bad mood, berikanlah perhatian kepadanya. Karena yang dia butuhkan sepasang telinga yang mau memahami perasaannya. 8. Hargailah dia apa adanya. Menerima apa adanya sahabatmu, jangan terlalu menuntut sahabat kita untuk bereaksi dengan cara yang sama seperti yang biasanya kita lakukan. Hargailah dia apa yang adanya, termasuk juga keputusan yang dia ambil, yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. 9. Berusaha menjaga rahasia. Sahabat sejati selalu menepati janji, memegang amanah dan pandai menyimpan rahasia. Jangan membuka aib sahabat kamu, pandai-pandailah menjaga rahasianya, meskipun kamu sedang dalam keadaan berselisih. Jangan sesekali lemes, ya, hanya karena kepentingan diri kamu sendiri. 10. Jangan paksakan kehendak. Jangan biarkan perbedaan pendapat menghancurkan persahabatan hanya karena beda persepsi. Jika itu terjadi, jangan berdebat, karena tidak akan menyelesaikan masalah dan akan membuat kamu dongkol atau sakit hati. Selesaikan masalah dengan kepala dingin dan terimalah kekalahan dengan lapang dada. Lepaskanlah hasrat untuk menang sendiri demi persahabatan kamu. Next, etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. 2. Bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. 3. Kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok kamu. 4. Kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompokmu. 5. Jadikanlah sikap solidaritas menjadi nilai positif. Jangan buta akan solidaritas seperti melakukan tawuran atau melawan orang lain yang lebih lemah dari kelompokmu. 6. Hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama atau yang tidak normal. 7. Jadikanlah kelompok kamu itu menjadi sebuah wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, atau pemecahan masalah yang dihadapi, baik oleh pribadi, masing-masing, maupun oleh bersama. Nah, bagaimana students? Kamu sudah tahu langkah-langkah dan etika dalam pergaulan? Sudah bisa dikatakan sebagai bestie? Oke, silakan kamu terapkan dan jalinkan hubunganmu dengan temanmu dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. And see you!